Yo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya di channel SMK Pasti Bisa. Pada kesempatan kali ini, saya akan membagikan video tutorial cara membuat grafik atau chart di Microsoft Word. Sebelumnya, buat kalian yang belum subscribe channel ini, silahkan di subscribe dulu channelnya, karena subscribe kalian sangat-sangat membantu saya di dalam membangun channel ini. Kita langsung masuk ke videonya. Ya. Jadi untuk membuat grafik atau chart ini di sini mudah ya. Silakan nanti diperhatikan baik-baik. Chart atau grafik yang akan saya ajarkan ini ada dua. Yang pertama itu chart batang ya. Yang kedua ada chart pie atau chart kue pie. Ya. Kita akan buat yang chart batang dulu. Di sini jangan lupa kalau kalian membuat chart itu selalu dibuat judulnya dulu di atas. Misalnya di sini judulnya adalah data penjualan smartphone tahun 2021, misalnya gitu ya, contoh nih. Jangan lupa di enter dulu, posisinya itu di bawahnya judul ya, jangan ditaruh di sini ya teman-teman ya, nanti dia akan merusak chartnya nanti akan motong judulnya. Taruh di bawah di sini, kita pilih menu insert, kemudian di sini ada chart nih seperti batang ini, kita klik. Nah, di sini ada banyak template ya. Sebelah kiri ini ada banyak template, kolom, line, pine, bar, dan macam-macam. Yang pertama kita membuat batang ya. Lihat batang itu di kolom. Di sini bisa teman-teman lihat nih. Ada yang 2 dimensi, ada 3 dimensi ya batang, ada yang tabung, ada kerucut. Kita yang batang aja dulu ya. 3 dimensi, kita klik, kita set OK. Nah, otomatis akan muncul ini ya, untuk kategori dalam bentuk Excel-nya di sini otomatis. Nih, kalau dilihat ya, kalau teman-teman lihat ini bisa di minimize dulu. Nih, batangnya seperti ini masih kosong ya. Ininya masih kosong, kita isi dulu di Microsoft Word-nya. Jadi untuk kategorinya nih, saya contohkan misalnya kategori itu kita buat bulan aja ya, Januari, Februari, Maret, April. Oke, di sini kita tulis merek smartphone-nya Apple, misalnya Samsung, sini Oppo. Jadi di sini kita membuat datanya ya, data penjualan smartphone. Misalnya kita sebagai counter, sebagai penjual smartphone, di sini kita bisa membuat grafik dengan memasukkan data-data penjualan yang sudah kita miliki. Misalnya aja ya, di sini bulan Januari Apple-nya 4, Samsung-nya 3, Oppo-nya 2. Ini 3, 2, 2. Sini 3, sini 4, sini 3, sini 4, 5, sini 4, sini 3.
Kalau sudah, diklik enter. Ya, ini nanti otomatis nih kalau kita minimum, kita lihat datanya akan berubah jadi seperti ini. Itu ya. Januari, Februari, Maret, April. Untuk yang hijau ini untuk Oppo ya, Samsung merah, Apple yang biru. Di sini kalau dibaca jadi bulan Januari Apple itu 3 ya. Ini di sini 3 ya. 3, Samsungnya di sini ada 3 juga, Oppo-nya di sini ada 2. Jadi grafiknya bulan Januari, bulan Februari ada penurunan, Maret ada kenaikan, dan bulan April naik lagi. Jadi seperti itu. Ini bisa digunakan dalam banyak kegunaan ya. Banyak kegunaan kalau kalian mau membuat misalnya contoh laporan PKL, kalian masukkan data pekerjaan kalian di dalam perusahaan, data penjualan perusahaan kalian di tempat PKL bisa. Dan banyak manfaatnya ya. Oke, itu untuk yang chart batang. Paham ya teman-teman ya? Chart batang. Yang kemudian kedua kita akan membuat chart pie. Ya. Chart pie dan chart batang ini sebenarnya pada prinsipnya adalah sama ya. Adalah sama. Cuman kalau chart batang ini lebih kepada melihat kuantitas ya, atau jumlah yang mau kita tampilkan. Jadi lebih terlihat real atau juga terlihat perkembangannya. Kalau kita kasusnya kita menggunakan penjualan smartphone ya, di sini kita bisa melihat dengan jelas bahwa penjualan smartphone kita dari bulan ke bulan itu naik atau turun gitu. Di sini ternyata ada penurunan dan juga kenaikan. Kalau untuk chart pie itu kita samain aja ya. Samain aja. Kalau chart pie itu lebih kepada persentase dari total penjualan kita selama misalnya 4 bulan ini. Itu ya. Jadi lebih ke persentase yang kalau di total itu 100%. Banyaknya mana sih, berapa? Misalnya Apple itu berapa persen sih menyumbang total penjualan kita. Samsung dan juga Oppo itu berapa persen menyumbang total dari keseluruhan penjualan kita. Gitu ya. Kita lihat aja di sini untuk data penjualan chart pie-nya. Masuk ke menu insert, di sini pilih chart ya. Kemudian template-nya kita pilih yang pie. Nah, di sini ada pie 2 dimensi, 3 dimensi. Kita pilih yang ini aja ya, contoh nih, explode pie in 3D. Kita klik OK. Kita tunggu. Nah, di sini akan muncul chartnya. Ini chartnya tadi saya pilih kayak potongan kue yang sudah dipotong-potong ya. Atau kalian bisa juga pilih yang enggak dipotong, bisa tadi. Di sini salesnya ya, ini bisa diganti dengan Januari sampai tadi apa, April ya, sampai April ya, April 2021. Oke, di sininya kita pilih tadi apa, Apple ya, Apple. Di sininya Samsung, di sininya Oppo. Nah, datanya ini kita bisa lihat di data yang sebelumnya di sini. Jadi Apple itu berapa nih jumlahnya nih? 8 tambah 8, 16 ya. Kita total dulu sini 16. No. Jangan kayak gini. Jangan ditulis ya, nanti dia masuk ke ini. 16 ya. 4, 3, 7 tambah 4, 11 sampai 5, 16 ya.
kita pakai yang di chart yang 2 di sini. Apple itu berarti ada 16. Kemudian Samsung berapa nih total? Kita lihat 5, 8, 12. Samsung penjualannya 12. Kemudian Oppo penjualannya 4, 8, 11 ya. Oppo 11. Oke, maaf sebentar. Oke, berhenti ya. Jeda dulu sebentar ya. Oke, tadi agak ini ya, not respon untuk Excelnya. Ini kita lanjut. Nah, ini misalnya di sini ya, contoh. Kita lihat dulu. Nah, ini kan ada di template-nya itu kan ada 4 potong ya. Ada 4 potong. Sementara kita menggunakan cuman ada 3 merek smartphone aja. Nah, di sini yang keempatnya ini masih Ford, belum diganti. Kalau kita nggak butuh 4, misalnya cuma butuh 3, ini bisa dihapus ya. Di Excelnya kita dihapus, nanti otomatis di chart yang di sininya akan kehapus dia tuh. Nih, kita delete aja ya. Kita klik enter. Otomatis, nah di sini chartnya cuma akan jadi 3. Seperti itu. Ya. Ini untuk Apple ya. Untuk Apple, ini untuk Samsung, ini untuk Oppo. Nah, di sini kalau kita lihat di sini itu ada persentasenya ya. Ini bisa dibaca series Januari sampai April, poin Apple value-nya itu 16 atau 41% di dalam penjualan kita. Samsung, ini value-nya 12, menyumbang 31%. Di sini untuk Oppo itu ada penjualan 11, menyumbang sebanyak 28% dari penjualan. Jadi seperti itu teman-teman ya. Ini saya kecilin. Bisa dilihat cara membuat chart batang dan juga chart pie di dalam Microsoft Word. Ya. Ini kalau sudah selesai ini bisa di close, nggak apa-apa teman-teman ya. Ya bisa di close aja. Itu ini nanti bisa balik lagi. Kalau kalian mau misalnya ada yang salah nih, ada yang salah gitu ya. Ini saya ulangin. Kalian tinggal ini aja nih, di double klik di tabelnya atau di chartnya. Nanti di sini ada edit data untuk Excelnya nih. Kalian bisa klik. Nah, itu data yang kalian tadi kerjakan itu akan muncul lagi di sini. Kalau misalnya mau diedit ini salah misalnya ya. Diedit lagi. Itu ya teman-teman ya. Sudah bisa di close aja. Bisa langsung disajikan, bisa langsung dipresentasikan. Tujuannya apa sih membuat chart pie dan batang ini? Supaya lebih menarik ya, supaya data yang kita sampaikan itu lebih jelas bisa tersampaikan kepada pembaca, ataupun misalnya kalian lagi sidang PKL nih, supaya pengujinya lebih jelas, kalian buatkan chart pie atau chart batang. Itu saya yakin pengujinya akan lebih apresiasi ya kepada kalian. Oke, sampai sini dulu videonya. Kalau kalian suka dengan videonya, silahkan klik tombol like dan juga share video ini ke teman-teman kalian. Sampai ketemu lagi di video berikutnya.